Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik pagi ini kita bisa bertemu kembali ya. Semua sehat? Sehat. Masih semangat? Alhamdulillah. Udah sarapan semua? Belum. Alhamdulillah. Adik-adik, hari ini perkenalkan saya Ibu Susiani dari cabang Colomadu 2. Hari ini Ibu ingin sekali menyampaikan sebuah cerita. Siapa yang suka mendengarkan cerita? Saya. Alhamdulillah. Saya, Ibu, hari ini ingin bercerita tentang Nabi Musa, bayi Nabi Musa beserta Raja Fir'aun. Ya. Pada masa itu diceritakan dalam masa pemerintahan Raja Fir'aun. Beliau itu adalah raja yang sangat sombong dan kejam, ya. Dia bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Kalau rakyatnya tidak mau mengaku dia Tuhan, semua akan dibunuh, sama dia akan disiksa. Pada suatu dusun hiduplah sebuah keluarga, suami istri beserta 2 anaknya. Kebetulan qadarullah ibu ini melahirkan bayi laki-laki. Padahal pada masa itu Fir'aun itu menerapkan hukum bahwa siapa saja yang melahirkan bayi laki-laki akan dibunuh. Nah, betapa sedihnya ibu, betapa ketakutannya ibu itu. Bagaimanapun anaknya adalah buah hatinya. Bayinya takut diketahui takut untuk dibunuh, ya. Akhirnya dia selamatkan bayinya siang malam, berdoa, ya Allah, tolong hamba, ya Allah, anak hamba selamatkan bayi hamba, ya Allah, tolong hamba. Begitu setiap berdoa pada Allah. Akhirnya ibu itu mendapatkan ilham dari Allah. Apakah ilham itu? Disuruh dibuatnya sebuah peti, ya, peti untuk menghanyutkan bayinya. Bayinya ditaruh di dalam peti supaya dihanyutkan di Sungai Nil. Sungai Nil itu adalah sungai yang paling panjang di dunia. Karena ketakwaannya pada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menolongnya, maka dibuatlah peti, ya. Dibuatkan peti, kemudian bayinya dimasukkan ke dalam peti itu. Nah, peti itu akhirnya paginya dihanyutkan di Sungai Nil, ya. Kakaknya perempuan disuruh, adikku tolong ikuti kemana air membawa peti itu. Tolong dia perhatikan di mana arah adikmu berada. Kemudian kakaknya itu mengawasi dari jauh. Tiba-tiba peti itu nyangkut di selokan tempat pemandian permaisuri Raja Fir'aun. Nah, kemudian dayang-dayang pun terkejut. Apa itu? Kok seperti peti? Kok nyangkut di selokan kita? Kemudian peti itu diambil oleh dayang-dayang. Kemudian diserahkan kepada Ibu Aisyah, ya. Istri Fir'aun itu namanya Aisyah. Kemudian diserahkan kepada Aisyah untuk dilihat apakah isinya. Kemudian Aisyah, istri Fir'aun itu membuka peti itu, apakah gerangan isinya. Setelah dibuka, ternyata isinya bayi yang sangat lucu dan sangat cantik. Ya Allah, betapa bahagianya Ibu Aisyah melihat bayi itu. Kemudian diangkatnya, digendong dan dikudang, ya. Kemudian betapa senangnya. Kemudian dengan sangat gembira dia menemui Raja Fir'aun. Dia berharap agar bisa merawat bayi ini. Ya Fir'aun, tolong ini. Lihatlah bayi mungil ini. Betapa lucunya bayi ini. Aku ingin merawatnya. Boleh ya? Merajuk dengan suaminya. Tadinya Fir'aun nggak mau. Pokoknya ini dia berpikiran pasti ini bayi yang akan mau dibuang karena takut aku bunuh, gitu. Tolonglah Fir'aun, tolong jangan dibunuh. Aku ingin merawat bayi ini, gitu, dengan sangat sayangnya. Terus akhirnya karena cintanya sama istrinya, ya, Fir'aun membolehkan Aisyah merawat bayi itu. Pada suatu ketika bayi itu lucu-lucunya sambil ketawa-ketawa, tolong ini gendong sebentar saja, ya. Itu
biar kamu itu biar dekat dengan anak kita gitu. Kemudian setelah dibujuk sama istrinya, digendonglah bayi itu dengan perasaan yang masih dongkol karena dia sangat tidak suka dengan bayi. Kemudian setelah digendong, didekatkan gitu, tiba-tiba tangan bayi itu meraih janggut Fir'aun. Kan Nabi Musa terkenal dengan kekuatannya ya, kekuatannya sangat meskipun masih bayi tapi sangat kuat. Kemudian janggutnya itu ditarik sampai terlepas beberapa helai sampai berdarah. Dibantainya bayi itu, akhirnya nangis bayi itu. Fir'aun masih digendong jangan, bayi itu besok akan aku bunuh gitu. Fir'aun dengan kemarahan yang sangat ya. Si Asia karena sangat takutnya, bingung dia, ya Allah, bayi ini sangat mau dibunuh besok, bagaimana ini ya Allah, tolong hamba ya Allah gitu. Menjelang subuh si Asia mendapat ilham untuk meletakkan benda itu berupa susu, roti, dan bara api. Kemudian dia, ya Fir'aun, tolonglah ini, kalau memang bayi ini mau bunuh silahkan, tapi sebelumnya tolong beri dia susu, roti, sama bara api. Kalau bayi ini mengambil susu atau roti berarti dia bukan bayi biasa. Tapi kalau mengambil bara api berarti dia bayi biasa yang tidak tahu apa-apa gitu. Kemudian dilaksanakanlah proses itu ya. Setelah diletakkan, ini susu, di sini roti, di sini bara api, diletakkan bayi itu di tengah-tengahnya. Tiba-tiba bayi Musa merangkak mendekati roti. Ketika mau mengambil, oleh Allah dipalingkan, nggak jadi. Akhirnya merangkak menuju ke bara api itu tadi. Dengan tanpa tahu apa-apa, dia ambilnya bara api itu dimakan. Tahu kan panas ya, pastinya nangis langsung, terus akhirnya digendong sama Asia. Itu kan bener kan bayi biasa nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya selamatlah bayi Musa. Fir'aun nggak jadi membunuh Musa. Nah itulah ya adik-adik, kalau kita berkeyakinan bahwa Allah itu maha penolong, pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Kita belajar dari kisah Nabi Musa bahwa apapun yang terjadi, meskipun kesusahan yang sangat, kita minta pertolongan sama Allah, pasti akan ditolong oleh Allah. Demikian ya adik-adik cerita ibu kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua.